Di antara seluruh kegiatan yang ada di Festival Danau Sentani, tur keliling danau pasti sangat mengasihkan. Tapi sebelumnya, lihat yang ini. Itu adalah tarian khusus di Danau Sentani ini apabila mereka mendapatkan hasil buruan yang banyak sekali. Dan biasanya hasil buruan terbaik diberikan kepada Ondo Api atau yang mereka kenal dengan kepala adat. Sungguh suci ya, adat istiadat yang mereka percaya. Selalu bersyukur terhadap apapun yang mereka dapatkan dan menghormati pemimpin mereka. Nah, seperti ini nih salah satu fasilitas yang bisa kita nikmati dalam Festival Danau Sentani. Jadi kita dibawa dengan booth-booth ini menuju ke kampung-kampung di sekitar Danau Sentani untuk melihat kerajinannya, budayanya. Cantik-cantik. Saya akan membawa Anda sekarang ke Kampung Abar. Menuju Desa Abar membutuhkan waktu hanya setengah jam saja dengan speedboat. Inilah Kampung Abar. Masyarakat di sini masih hidup dengan kesederhanaan di tepi Danau Sentani. Wajar bila masyarakat Danau Sentani sangat bersyukur dengan kehidupan yang mereka miliki. Setiap harinya, pemandangan indah Danau Sentani di depan mata dan memberikan ketenangan tersendiri. Dari tanah liat, dan tanah liat ini bukan diambil dari sekitar kampung ini, tapi mereka harus menyeberang di seberang sana, kemudian mereka bawa ke kampung, kemudian dibiarkan sekitar seminggu, 2 minggu. Seperti ini nih yang bisa kita nikmati kalau Anda jalan-jalan ke Kampung Abar. Disinilah tempat pembuatan dari tempe atau yang dikenal dengan tempat untuk membuat sagu. Sagu seperti yang kita ketahui adalah makanan khas yang ada di Papua. Nah, di Abar ini ibu-ibu biasa membuat seperti hele, ebe hele, helai, banyak sekali. Saya coba. Ngapain, Pak? Ada berbagai bentuk sempe yang mereka buat sesuai dengan fungsinya. Untuk membuat sempe ini membutuhkan waktu hingga 1 bulan karena semuanya dilakukan secara handmade dan berpatokan pada cahaya matahari untuk proses pengeringannya. Perjalanan saya lanjutkan menuju Kampung Ivale. Di sini kami disuguhi tarian khas mereka, tari cendrawasih.
Sedikit berjalan ke dalam, kami kembali disuguhi tarian cendrawasih. Tarian ini bercerita tentang kehidupan burung cendrawasih yang identik dengan Pulau Papua. Cendrawasih tidak hanya indah dipandang mata, tapi perilaku burung indah ini pun sangat menarik. Itulah yang ditampilkan dalam tarian ini. Bila kita dengarkan irama tarian ini, sangat menarik ya. Nah, bagi masyarakat di sekitar Danau Sentani, selain Ondo Wafi, masih ada lagi yang lebih dituakan, yaitu Ondo Folo. Di sekitar sini hanya ada 4 Ondo Folo dan salah satunya hidup di sini atau tinggal di sini. Dan selain itu, di dalam juga kita bisa melihat Tifa yang paling tertua. Ayo kita masuk ke dalam. Yuk! Ayo masuk ke dalam. Oh, kali ini saya ditemani teman saya Erika. Dia seorang polisi wanita di Papua. Bisa dibilang, rumah ini sangat suci bagi masyarakat sekitar Danau Sentani. Di dalamnya terdapat ukiran Tifa yang dibuat langsung oleh Ondo Folo. Dan inilah Tifa tertua di sini. Tifa adalah alat musik asal Papua dan Maluku. Digunakan sama selayaknya sebuah gendang untuk mengiringi tarian tradisional di sini. Dan yang ini umurnya sudah sampai 300 tahun. Sore hari di Papua saya habiskan untuk menikmati sunset di pantai. Di balik bukit-bukit hijau yang ada di Papua, terdapat sebuah pantai yang cantik sekali. Dan yang tidak kalah uniknya, di sini pantainya dipenuhi dengan batu-batu koral hitam seperti ini dan hampir mengelilingi seluruh pantai. Mau lihat gimana keindahan pantainya? Inilah Pantai Tablanusu. Lihat keindahannya. Sepintas pantai ini terlihat seperti sungai ya, tapi sebenarnya Pantai Tablanusu ini langsung menuju ke Samudra Pasifik. Keren banget. Saya bertemu dengan Pak Efrim dan beliau menceritakan tentang Pantai Tablanusu ini. Semuanya di tepi pantainya. Batu-batu ini awalnya batu-batu gunung ini. Batu-batu gunung. Batu-batu gunung dalam arti yang sementara longsoran yang ada yang terjadi di sana itu. Batu itu yang diproses oleh ombak. Jadi kirimnya lewat ombak tadi. Jadi kalau datang ombak besar dia antar batu kemari. Seperti itu batu. Ya, jadi setiap tahun setiap musim ombak itu dia dulunya kan pantai jauh di sana, ada 10 meter di belakang sana, 20 meter itu. Dulunya, awalnya, Waktu bapak orang masih kecil-kecil itu awalnya di sana. Waktu yang ini pertama kali pindah ke sini dari Kampung Bitiah ya Pak ya? Iya. Ya itu prosesnya ada batunya sampai di sana saja. Setelah bapak orang pindah di sini tadi, setelah pindah di sini tanam kelapa, termasuk kelapa ini punya dia tolong masyarakat juga. Bapak orang biasa tanam kelapa. Untuk tahan batu, jangan batu dia harus geser ke laut. Berarti dengan kata lain batu-batu dianggap berkah dong buat masyarakat. Ya. Pantai Tablanusu ini sudah dibalut sangat cantik.
Anda bisa menikmati keindahannya sambil bermalam di sini. Sudah ada cottage yang tersedia untuk menginap dengan harga Rp400.000. Wah, ini kegiatan paling seru nih, paling asik nih di sini, di tepi pantai, apalagi kalau bukan bakar-bakaran ikan. Enak banget. Pak, dapat dari sini? Iya. Nah, ini udah jadi, boleh cicip nggak? Dan biasanya, masyarakat juga bisa menikmati seafood sambil menikmati pantai. Langsung dari laut. Manis ikannya. Supaya harum kan, enak. Pas? Itu nanti sebentar baru kita ricalah semuanya. Dibumbukan supaya enak, harum. Orang makan itu. Keindahan budaya dan alam Papua memang memberikan nuansa tersendiri bagi Indonesia. Kekayaan ini perlu kita lestarikan bersama. Untuk mendapatkan pengalaman yang sama, ini dia tips wisatanya. Kunjungi Festival Danau Sentani pada bulan Juni setiap tahunnya. Di sanalah Anda bisa temui berbagai kejutan yang menarik. Di balik cantiknya bukit. Di sini tuh dikembangkan menjadi desa wisata. Salah Mas Koko. Itu adalah isolo atau tarian yang berada di perairan laut seperti ini. Nggak enak salah Mas Koko. Dipakai di kepala kan ya Bu ya? Iya. Seperti ini. Nah, di dalam nggak enak Mas Koko salah. Kali ini saya mengajak Anda untuk menikmati Festival Danau Sentani. Nama Danau Sentani memang cukup terkenal. Danau Elok ini terletak di Kampung Khalkote, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Sebelumnya dari Jakarta, Anda harus menempuh perjalanan udara menuju Bandara Sentani untuk sampai di Papua. Tidak jauh dari bandara atau hanya sekitar 5 km saja, Anda bisa langsung menikmati wajah cantik danau terbesar di bumi cendrawasih ini. Secara resmi, Festival Danau Sentani tahun 2010 dinyatakan dibuka.
Dan kali ini sungguh berbeda. Festival Danau Sentani bagi saya adalah waktu yang paling tepat untuk berkunjung dan menikmati keindahan budaya masyarakat Danau Sentani. Festival Danau Sentani biasa diselenggarakan setiap bulan Juni setiap tahunnya. Dan festival tahun ini adalah yang ketiga kali. Sini! Wami, cukup kau panggil dengan Triton saja. Cepat! Di tepian Danau Sentani hidup rukun 24 suku. Mereka tidak pernah bertentangan namun saling membantu. Sesuai dengan nama Sentani yang berarti di sini kami tinggal dengan damai. Budaya Sentani tercermin dari berbagai tarian yang ada di festival ini. Dengan pakaian tradisional dari kulit kayu dan daun-daunan, kemeriahan dan semangat itu begitu terasa. Oh, ini salah satu yang juga menarik. Cerita tentang terjadinya Danau Sentani namun dalam sebuah teater yang jenaka. Tapi sungguh sulit bagi saya untuk mengartikan bahasa yang mereka gunakan. Karena masyarakat sekitar biasa memendekkan kalimatnya dalam percakapan sehari-hari. Ayo sekarang saya bawa Anda berjalan-jalan. Nah, di sekitar Danau Sentani ini kita juga bisa menemui banyak sekali hasil-hasil bumi yang ada di sini. Nah, kalau saya mau yang ini kali ya. Berapa nih sekilo, Bu? 15. Loh, kok ada orang Jawa sih di sini? Berapa toh? Dia 7.500 saja sekilo ya, Bu ya? Bisa, Mbak. Berapa pasnya? Pasnya ya 15 itu. Ada deh, sekilo deh, Bu. Kok ininya sawonya bentuknya lonjong-lonjong kayak ini ya? Iya, Mbak. Kayak apa, Bu, namanya? Apa yang dimakan itu? Wah, selain tadi kita bisa lihat hasil bumi yang ada di sini, di Festival Danau Sentani ini juga kita bisa lihat kerajinan-kerajinan masyarakat lokal Papua. Yang ini menarik nih. Diberesin, Bu. Ini kerajinan dari mana sih, Bu? Lucu-lucu banget. Dari Asmat. Suku Asmat. Suku Asmat. Oke, dari apa aja nih bahannya, Bu? Bahannya ini dari tumbuh-tumbuhan yang buahnya putih, merah, dan kuning. Asalnya dari tali genemon. Tali genemon. Iya, tali genemon. Terus ini bulu-bulu kasuari, binatang. Ini buat dipakai di kepala kan ya, Bu ya? Iya, itu pakai di kepala. Seperti ini. Iya. Gimana? Bagus nggak kalau begini pakainya? Iya. Saya boleh pakai ini buat jalan-jalan nggak, Bu? Gimana kalau gini bagus nggak, Bu, buat jalan-jalan? Promosi ya, saya pakai muter-muter ya. Dapat nih satu, kita jalan-jalan yuk.